Haleluya, salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi firman Tuhan akan memberkati kita bersama Yesus kuatku. Sebelumnya mari kita satukan hati, kita mau berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita terima. Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kembali hari ini kami diberkati dari firman Tuhan. Tuhan tolong kami sehingga kami mengerti firman-Mu, dan Roh Kudus tolong kami supaya kami tetap berjalan dalam kebenaran-Mu, dan kami pasti diberkati dengan berkat-berkat yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami terima firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kembali diberikan firman Tuhan buat kita semua dengan satu tema, calm down. Tenanglah. Jadilah tenang. Dan tema ini saya kira membuat kita supaya tetap teguh di dalam percaya kita kepada Tuhan, karena kita tahu Tuhan sudah menyelamatkan hidup kita, Tuhan sudah membebaskan kita dan menjamin keselamatan bagi kita. Kita buka dulu satu ayat sebagai ayat pokok buat kita di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan buat kita. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Puji Tuhan. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kedatangan Yesus kembali sudah dekat. Tidak lama lagi. Dan itu disampaikan dari kalimat awal dari ayat ini, bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ini menunjuk kepada kedatangan Yesus kembali. Dan waktunya dikatakan tidak lama lagi. Dan kalau kita memperhatikan bagian-bagian ayat dalam Alkitab, contohnya di dalam Matius pasal 24, saudara bisa mempelajari dalam waktu-waktu yang lain. Di sana dikatakan berbagai hal yang akan terjadi menjelang kedatangan Yesus kembali. Tetapi kalau kita memperhatikan di situ, untuk menyikapi hal itu, maka firman Tuhan menasihatkan kita supaya sebagaimana tema kita tadi menyampaikan, calm down, tenanglah, jadilah tenang. Karena kita tahu bahwa menjelang kedatangan Yesus kembali, banyak hal-hal yang akan dihadapi oleh orang-orang percaya secara khusus. Banyak tantangan, ujian yang mereka hadapi, yang kita hadapi. Dan kalau kita memperhatikan di sana, banyak juga penderitaan yang akan diperhadapkan. Namun, kita percaya bahwa Yesus sudah menderita buat kita, dan Dia menang. Kita percaya Tuhan juga pasti akan memberikan kemenangan buat kita. Secara khusus juga dikatakan bahwa orang-orang di mana surat Petrus ini dituliskan buat mereka, mereka juga mengalami penderitaan, ujian, tantangan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 4, masih dalam pasal yang sama. Di ayat yang ke-12 dan ayat 13 di sana dituliskan bahwa orang-orang yang mana surat Petrus ini dituliskan, mereka sedang mengalami juga aniaya itu. Nah, keadaan-keadaan ini membuat sebagian orang, bahkan barangkali orang-orang percaya pada umumnya, membuat pikiran mereka menjadi gelisah, takut, bahkan tidak tenang. Tetapi tema firman Tuhan mengajarkan kepada kita yaitu tenanglah, jadilah tenang, calm down. Karena kita tahu kalau kita tidak tenang maka dampaknya cukup berat. Nah, kalau kita memperhatikan dalam keadaan ini, saudara-saudara, dikatakan kita perlu bersikap tenang. Supaya apa? Supaya dapat berdoa. Tapi berdoa yang seperti apa? Berdoa dengan kesungguhan. Berdoa dengan hati yang percaya sungguh kepada Tuhan. Ketika kita datang berdoa dengan ketenangan yang seperti itu, dengan kesungguhan, dengan percaya kepada Tuhan, maka kita akan menerima sesuatu dari Tuhan. Dan Tuhan juga memperhatikan hidup kita. Melihat hati pikiran kita yang sungguh-sungguh dan percaya, maka kita akan menerima sesuatu dari Tuhan. Bahkan kalau kita melihat juga bagian lain dari Alkitab, di sana disebutkan bahwa orang yang berdoa dengan pikiran yang tidak tenang atau dengan
tidak tenang seperti itu dikatakan mereka itu adalah orang yang mendua hati. Mereka itu adalah orang yang bimbang. Dan orang yang seperti ini tidak akan menerima sesuatu yang dari Tuhan. Kita membandingkan di sana di dalam Yakobus 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Karena itu dikatakan menjelang kedatangan Yesus kembali, akan banyak hal yang dihadapkan sebagai ujian, tantangan, bahkan penderitaan. Dan itu membuat pikiran seseorang menjadi gelisah, takut, bahkan tidak tenang. Tapi firman Tuhan menasehatkan buat saudara dan saya, buat kita semua supaya apa? Tenanglah, jadilah tenang. Karena kita tahu hal itu bisa membawa kita kepada suatu tindakan kita berdoa dengan hati yang sungguh percaya kepada Allah, maka disitulah Allah akan mengerjakan sesuatu kepada kita. Contohnya dia memberikan kekuatan bagi kita. Dia memberikan sukacita kepada kita, sehingga kita mampu menghadapi keadaan-keadaan itu. Nah, kalau kita merenungkan kembali bagaimana supaya kita tenang. Alkitab juga mengajarkan kepada kita sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 ayat yang pertama. Saya bacakan ayat ini buat kita, ayat yang pertama pasal 4. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Nah, bagaimana supaya kita tenang menghadapi keadaan-keadaan yang saya katakan tadi menjelang kedatangan Yesus kembali, sebelum waktu itu berakhir, akan datang berbagai hal. Firman Tuhan menyampaikan, punya pikiran seperti pikiran Kristus. Karena dikatakan, sebagaimana juga Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Kita harus punya pemikiran yang seperti Kristus juga pikirkan, bahwa untuk menyelamatkan kita, dia menderita penderitaan badani. Dia mengalami aniaya, tetapi dia menang. Nah, kita juga sebagai orang percaya yang berdiri atas iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita pun pasti akan menghadapi tantangan, ujian, bahkan penderitaan. Kita juga harus memperlengkapi pemikiran kita supaya Kristus pun menderita untuk kita. Nah, kita pun yang dalam iman kepada Yesus, kita pasti menghadapi tantangan ujian. Tapi percaya sebagaimana Yesus menang, kita pun pasti akan menang. Karena itu dengan pikiran yang seperti ini, yang tenang, dengan memikirkan pikiran seperti Kristus tadi, kita menjadi tenang dan kita bisa dapat berdoa. Dan di dalam berdoa itulah kita menerima sesuatu dari Tuhan. Tuhan berikan kekuatan kepada kita, Tuhan berikan kemampuan kepada kita menghadapi tantangan apapun yang akan terjadi. Atau bahkan saat ini sedang menghadapi ujian, tantangan, persoalan, atau penderitaan karena iman kita kepada Yesus, percayalah, datang kepada Tuhan dengan tenang, jadilah tenang, dan berdoa. Disitulah kita akan melihat Tuhan mengerjakan sesuatu dalam hidup kita. Dia memberikan kekuatan, dia memberikan sukacita, bahkan kita mampu menghadapinya, dan kita menang. Percayalah, berjalanlah bersama dengan Tuhan di hari ini, karena Tuhan memberikan satu jaminan kemenangan buat kita. Karena dia sudah menang mengatasi penderitaan itu, kita pun pasti akan menang. Puji Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita, dan mari kita akhiri dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih kembali Engkau ingatkan kami melalui firman-Mu, karena kami tahu ada banyak tantangan ujian yang diperhadapkan bagi kami. Tetapi kami percaya sebagaimana Engkau sudah menang, dan kalau kami datang berdoa menghampiri Engkau, Engkau pasti memberikan kekuatan, kemampuan bagi kami, sehingga kami menang mengatasi apapun tantangan ujian yang diperhadapkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati kami semua. Barangkali ada yang menghadapi tantangan ujian di hari-hari ini, kami percaya Engkau berikan kemenangan. Terpujilah Engkau. Terima kasih buat firman-Mu. Berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.